Sebelumnya dengan Ibu siapa ya? Ibu Farah. Baik Bu Farah, apakah sudah nyaman Bu? Alhamdulillah sudah. Saya tutup pintu terlebih dahulu untuk menjaga privasi Ibu ya. Iya. Baik Bu, apakah Ibu ada alasan datang kemari Bu? Ya, saya mau mengetahui bagaimana caranya merawat sehari-hari bayi, balita, dan anak prasekolah. Baik ya Bu, apakah Ibu sebelumnya sudah mengetahui informasi tentang perawatan bayi, balita, dan anak prasekolah Bu? Belum ya Bu. Jadi di sini saya akan memberikan penkes atau informasi tentang perawatan sehari-hari pada bayi, balita, dan anak prasekolah Bu, dengan tujuan agar Ibu mengerti tentang perawatan sehari-hari pada bayi, balita, dan anak prasekolah, sehingga diharapkan Ibu bisa melakukannya di rumah. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Jadi Bu, perawatan sehari-hari pada bayi, balita, dan prasekolah merupakan perawatan yang dilakukan oleh ibu kepada bayi, balita, dan anaknya sehari-hari pada saat di rumah, yang meliputi perawatan dalam pemberian nutrisi asinya, makanannya, kemudian juga perawatan eliminasi yaitu seperti pipisnya, heeknya Bu, mohon maaf. Terus juga ada toilet training Bu, itu misalnya anaknya pengen pipis tuh diajari pergi ke WC segini mungkin, dan juga lain sebagainya. Kemudian ada juga pola tidur Bu, pola tidur si anaknya, kemudian kebersihan dirinya, kemudian pengetahuan tentang keamanan dan kenyamanan bagi balita dan anak prasekolah agar tercapai kebutuhannya sehingga tumbuh kembang menjadi optimal Bu. Nah di sini pemenuhan nutrisinya atau perawatan nutrisinya pada bayi kurang dari 6 bulan yaitu dengan diberikan ASI eksklusif saja ya Bu. Nah pada bayi 6-12 bulan yaitu ada ASI dan MPASI dengan tekstur cair sampai kental. Contohnya itu ada pure buah, kemudian bubuk sumsum, nasi tim yang disaring. Kemudian pada balita 1-2 tahun yaitu ada ASI, kemudian makanan keluarga, terus ada juga selingannya seperti susu, buah, kemudian ada sayur dengan porsi setengah piring 3 kali dalam sehari. Kemudian ada susu formula untuk tambahan saja Bu. Kemudian anak prasekolah 3-5 tahun yaitu makanan keluarga Bu dengan porsi setengah sampai 1 piring 3 kali dalam sehari. Susu formula juga sebagai tambahannya Bu. Kemudian ada hal-hal yang harus diperhatikan Bu. Yang pertama yaitu makanannya sebaiknya bervariasi agar anak tidak bosan. Kemudian hindari makanan dengan bahan pengawet, garam berlebihan, dan bumbu dapur yang berlebihan, itu seperti micin ya Bu contohnya Bu. Kemudian pada anak balita dan anak prasekolah ajarkan anak makan sendiri Bu, menggunakan sendok dan minum dengan gelas. Kemudian untuk mencegah tersedak, sudahi memberi makanan dalam bentuk potongan kecil. Baik Bu, selanjutnya yaitu ada perawatan eliminasi ya Bu. Nah pada bayi dengan frekuensi buang air besar 3-5 kali sehari. Kemudian buang air kecil yaitu 8-12 kali sehari. Kemudian bayi dengan buang air kecil lebih sering merupakan tanda bayi cukup nutrisi Bu. Nah kemudian pada balita yaitu dengan frekuensi buang air besar 1-3 kali sehari, kemudian buang air kecil 6-8 kali sehari. Kemudian juga ada anak prasekolah yaitu buang air besarnya 1-2 kali sehari. Kemudian buang air kecilnya yaitu 4-5 kali sehari Bu. Selalu ajarkan toilet training segini mungkin pada anak Ibu. Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan Bu. Yang pertama yaitu segera ganti popok setiap kali basah dengan popok yang bersih dan kering Bu. Ini tujuannya untuk menghindari diaperas. Diaperas ini tuh seperti ruang merah-merah di sekitar paha kita sini bayinya Ibu ya Bu. Iya Bu. Kemudian ganti diapers setiap 2 jam sekali agar anak nyaman dan terhindar dari diaperas yang seperti tadi saya jelaskan.
Kemudian ajarkan toilet training sedini mungkin kepada anak untuk melatih kemampuan dan kesadaran buang air kecil dan buang air besar dengan melatih duduk di potty terlebih dahulu. Itu seperti duduk di spot gitu Bu, nanti diajarkan duduk dulu gitu Bu. Kemudian selanjutnya yaitu ada pola istirahat dan tidur Bu. Nah, pada bayi 1-12 bulan yaitu periode tidur 3-4 jam sampai usia 3 bulan. 6-8 jam pada usia 4-6 bulan. Kemudian tidur siang 2-4 jam 2 kali sehari. Balita ini tidur siangnya 1,5 sampai 3,5 jam Bu. Ini 1 kali per hari. Jumlah tidur dalam sehari yaitu 12 sampai 13 jam. Nah, pada anak prasekolah ini tidur siang 1-2 jam 1 kali per hari. Jumlah tidur dalam sehari yaitu 11 sampai 12 jam Bu. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum anak tidur yaitu ada yang pertama, pastikan anak dalam kondisi tidak lapar, popok kering, dan tempat tidur nyaman. Jadi kalau kenyang kan tidak bangun-bangun lagi Bu. Kemudian pastikan suasana dalam keadaan tenang. Kemudian yang selanjutnya memberikan sentuhan secara lembut sebagai pengantar tidur. Biasanya kalau orang Jawa tuh nyebutnya dipok-pok gitu Bu. Kemudian membacakan buku dongeng pengantar tidur pada anak usia prasekolah. Nah, selanjutnya juga memastikan posisi tidur anak nyaman dan benar. Kemudian yang terakhir mengajari anak untuk membiasakan buang air kecil dahulu sebelum tidur, terutama pada anak prasekolah. Tujuannya itu agar anak tidak mengompol, Bu. Nah, selanjutnya yaitu personal hygiene atau kebersihannya, Bu. Nah, kebersihannya ini menjaga kebersihan anak dengan cara memandikannya 2 kali sehari. Kemudian mencuci rambutnya, mengkremasi. Itu juga membersihkan mulut dan gusi dengan sikat gigi, Bu. Kemudian mengajarkan gosok gigi pada usia balita dan anak prasekolah. Mengajarkan cuci tangan, mengganti pakaian apabila terkena keringat berlebih dan kotor, serta memotong kuku seminggu 1 kali biar nanti tidak ada kotorannya Bu, itu kan nanti penyebab kuman. Kemudian selanjutnya yaitu untuk keamanan dan juga keselamatan. Yang pertama, jangan pernah mengguncang-guncangkan bayi. Mengguncangkan dapat mengakibatkan kerusakan otak dengan segala akibat lanjutannya. Jadi kan bayi kan masih rentan, jangan seperti diguncang-guncangkan berlebih gitu Bu. Kemudian selanjutnya ada tindakan bayi selalu dalam posisi berbaring tanpa bantal. Tidurkan bayinya itu selalu posisi berbaring tanpa bantal Bu. Kemudian jika mengajak bepergian naik mobil, tempatkan dia pada tempat duduk khusus yang dirancang untuk bayi. Biasanya kan ibu-ibu milenial kan suka searching gitu Bu, nanti ibu bisa searching gitu Bu. Kemudian selanjutnya jangan biarkan dia bermain sendiri dengan sesuatu yang dapat menutupi wajahnya dan mudah tertelan. Misalnya kayak bermain banyak selimut gitu kan nanti bisa menutupinya, nanti kan bisa kekurangan udara gitu Bu. Kemudian selanjutnya yaitu jangan pernah memegang makanan minuman panas ketika berada di dekatnya atau pada saat menggendong. Biasanya kan bayi itu bahasa Jawanya usek gitu loh Bu, gerak terus, nanti kalau terkena kan ke senggol bayinya atau bayinya pengen meraih-meraihnya mengambilnya, nanti kan bisa kena ke bayinya, itu kan bahaya ya Bu. Kemudian berikan imunisasi yang teratur sesuai dengan jadwal yang dianjurkan dokter anak. Kan nanti kan sudah imunisasi kan ada jadwal-jadwalnya, nah itu diikuti ya Bu. Kemudian jauhkan dari orang yang menderita infeksi karena anak kan masih rentan gitu ya Bu. Kemudian jauhkan dari lingkungan yang banyak asap rokok. Kemudian jauhkan dari alat rumah tangga yang tajam dan juga dialiri arus listrik. Misalkan
seperti pisau atau apapun itu dijauhkan ya Bu. Kemudian jauhkan dari lantai yang basah atau licin agar anak tidak terpleset. Kemudian kemudian berikan tempat tidur dengan pengaman di samping sisi tempat tidur agar bayi tidak terjatuh. Kemudian yang terakhir yaitu berikan penjelasan kepada anak untuk tidak mengikuti perintah dan ajakan dari orang asing yang baru saja dikenal. Seperti kayak anak dibekali gitu loh Bu, misal nanti kalau kamu diberi es krim atau apa diajak keluar sama orang yang tidak dikenal, jangan mau ya nak, seperti itu dibekali Bu. Kemudian ini ada tentang kenyamanan ya Bu, yaitu peluk dengan kasih sayang saat ingin menidurkan dan ketika anaknya menangis, jadi itu anak rasa nyaman. Kemudian memberikan pakaian yang nyaman dan menyerap keringat ya Bu, serta aman untuk anak. Kemudian tidak memberikan perhiasan pada anak. Itu maksudnya tuh tidak berlebihan gitu loh Bu dalam memberikan perhiasan pada anak, karena kan anak tuh banyak inceran gitu loh Bu, para penjahat-penjahat untuk mengambilnya. Jadi jangan berikan yang mencolok karena itu bisa berbahaya ya Bu. Kemudian yang selanjutnya, apakah Ibu sudah paham? Alhamdulillah sudah. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Nggak ada. Tidak ada ya Bu. Selanjutnya saya ingin bertanya ya Bu. Ya. Tadi kenapa anak itu tidak boleh diberikan perhiasan yang mencolok atau berlebihan Bu? Karena para penjahit banyak yang mengincar gitu. Ya, Terlalu mencolok. iya Bu, itu sudah benar ya Bu, sudah bagus, Bu, sudah pintar. Jadi itu nanti bisa berbahaya pada anaknya ya Bu. Misal anaknya jalan, terus ada orang yang niat jahat itu lewat gitu Bu, terus wah itu pakai perhiasan yang mencolok, nanti tiba-tiba diambil gitu kan, bahaya juga buat anaknya ya Bu. Nah ini sudah selesai Bu, alhamdulillah, semoga bisa diterapkan ya Bu. Terima kasih waktunya Bu. Alhamdulillah ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan mendokumentasikannya.